Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Nur Komar dalam program Seruan Khalifah. Pada episode kali ini kita akan membahas khutbah Jumat yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin pada tanggal 5 Januari 2018 di Masjid Baitul Futuh London, yang mana Hadrat Amirul Mukminin membahas berkenaan dengan pengorbanan harta dan wakfi jadid di tahun 2018. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di studio tercinta kita telah hadir narasumber kita, yakni Maulana Fazli Umar Faruk Sahid, yang akan mengulas kembali khutbah Jumat yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin. Baik pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barangkali Bapak bisa sedikit Pak mengulas di khutbah di awal apa yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin pada khutbah yang disampaikan pada tanggal 5 Januari 2018. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Huzur Ayadahullah Ta'ala bin Nasiril Aziz pada kesempatan ini 5 Januari tahun 2018 ini merupakan khutbah pertama pada tahun 2018. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya awal tahun itu merupakan awal dari perjanjian wakfi jadid. Dan perjanjian wakfi jadid ini sebagaimana halnya merupakan suatu gerakan agung yang diprakarsai oleh Hazrat Khalifatul Masih As-Sani, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu. Dan pada khutbah yang ini Huzur Ayadahullah Ta'ala bin Nasiril Aziz dengan menilawatkan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 273 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Jadi bukanlah memberikan petunjuk itu adalah tugas engkau, akan tapi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan hidayah atau petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Kemudian wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan harta kebaikan apa saja yang kalian belanjakan itu sesungguhnya itu untuk diri kalian sendiri, fali anfusikum. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah. Jadi apapun yang kalian belanjakan, yang kalian berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya semata itu ibtigha wajhillah. Itu intinya. Jadi untuk meraih wujud dari Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa taala, yaitu semata-mata keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini khutbah pertama yang beliau sampaikan, di mana intinya itu adalah beliau ingin menanamkan kepada para anggota jemaat bagaimana pentingnya pengorbanan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali tahun 2018 ini. Yang di dalamnya ini beliau Huzur tidak hanya memberikan penekanan pada ruh dari pengorbanan harta ini itu sendiri, akan tetapi memberikan contoh-contoh konkret juga bagaimana para anggota jemaat yang dengan kerelaan hatinya mereka itu meskipun berada di dalam kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dengan berbagai macam caranya itu mereka berusaha untuk mengorbankan harta kekayaan mereka itu dalam program wakfi jadid ini. Dan di sini Huzur Ayadahullah Ta'ala bin Nasiril Aziz pun menuturkan bahwasanya hendaknya apabila kita itu mencari penghasilan, apabila kita itu ingin mencari penghidupan, hendaknya apa yang kita dapatkan itu harus halal di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan atas dasar inilah kita itu mengorbankan harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali contoh-contoh yang diperlihatkan oleh para sahabat yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum dan para sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Dan contoh-contoh inilah yang harus menjadi pemicu semangat kita untuk semakin maju dalam fastabiqul khairat, di dalam gerakan wakfi jadid yang amat berberkat ini, yang tentunya hanya semata-mata untuk
Mencari keridhaan. menyongsong apa itu namanya, Islam di permukaan bumi ini. Dan tentunya banyak sekali contoh-contoh yang disampaikan oleh Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasiril Aziz dalam khutbah ini yang harus kita jadikan sebagai pedoman. Dan juga di khutbah ini Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasiril Aziz menjelaskan peringkat-peringkat ya di dalam pengorbanan wakfi jadid ini. Jadi negara-negara mana saja yang mereka itu maju di dalam pengorbanannya, baik siapa yang peringkat pertama, kedua, ketiga, dan berapa jumlah dari yang mengorbankan wakfi jadid di seluruh dunia ini, dan bagaimana peningkatannya dibandingkan tahun sebelumnya. Ada satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin bahwa haruslah harta yang kita belanjakan di jalan Allah Ta'ala ini haruslah dalam keadaan tetap bersih, Pak. Nah, barangkali Bapak bisa menyampaikan, Pak, maksud dari harta yang kita belanjakan ini dalam kategori bersih ini seperti apa, Pak? Jadi sebagaimana halnya ini pun merupakan perintah daripada Yang Mulia Rasulullah SAW, kemudian semakin ditekankan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasiril Aziz, bahwasanya kita sebagaimana halnya orang mukmin ya, sebagaimana orang mukmin yang meyakini akan adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dari harta kekayaan yang bersih itu, maka pengorbanan harta ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tentunya akan memberikan manfaat yang benar-benar tepat pada sasarannya. Apabila seseorang dalam mengorbankan hartanya ternyata didapati yaitu tidak memiliki kehati-hatian di dalamnya. Maksudnya di dalam mencari harta itu dia tidak berhati-hati apakah yaitu mencari hartanya itu dari jalan yang benar atau dari jalan yang salah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yaitu tidak berhati-hati di dalamnya sehingga dia itu tergelincir dalam jalan yang tidak benar. Oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surat Talaq bahwasanya wa may yattaqillah, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar baginya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari tempat yang tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan bahwasanya wa may yattaqillah yaj'al fi amrihi yusra. Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa saja yang bertakwa, takut kepada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan yang mudah baginya. Jalan yang mudah baginya tentunya dalam berbagai macam bentuk corak kehidupannya gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan kita meyakini akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya, maka kita harus meyakini diri kita bahwasanya segala harta, segala keringat yang kita cucurkan demi mendapatkan harta yang kemudian itu akan kita nafkahkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan keyakinan itu tentu akan menambah keyakinan kita akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan sifat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ar-Razzaq, yang maha memberikan, yang maha mencukupi segala sesuatu, dan semakin memahami akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya kita memiliki suatu pengalaman tersendiri ya, kita menjalani pengalaman-pengalaman kita tersebut dalam meraih wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita akan memahami wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Jadi barangkali kalau saya tangkap bahwa di dalam khutbah yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin ini perlu adanya usaha dan kerja keras juga dalam mencari nafkah atau mencari harta, yang mana harta itu nanti akan dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala, seperti itu, Pak. Nah, barangkali Pak ada beberapa riwayat ataupun kisah-kisah dari para sahabat Nabi ataupun sahabat Hadrat Masih Maud Salam yang bisa kita jadikan sebuah contoh, Pak, ataupun jadikan sebuah uswah bagi kehidupan kita, bagaimana para sahabat mencari
harta yang bertujuan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, dengan harta itu mereka membelanjakannya, Pak. Jadi sebagaimana halnya di dalam khutbah ini, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz menjelaskan tentang pentingnya kita memiliki keyakinan terhadap wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemenuhi segala sesuatu, yang memenuhi segala sesuatunya, kemudian yang mencukupi rezeki dari hamba-hambanya yang meyakini wujudnya. Maka di sini Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz pun memberikan contoh-contoh peristiwa-peristiwa bagaimana para anggota jemaat itu, mereka yang memiliki keyakinan yang sedemikian rupa tingginya akan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohkan di dalam pengorbanan mereka. Yang salah satunya itu adalah peristiwa kalau di India itu ya, di India itu kan ada Inspektur Canda Waqfi Jadid, Inspektur Canda Waqfi Jadid, di mana mereka itu tugasnya itu adalah mengumpulkan canda-canda dan memeriksa canda-canda kwitansi canda-canda yang dikumpulkan setiap cabang itu kemudian diantarkan ke pusat. Jadi di salah satu kesempatan di sebuah kota di Uttar Pradesh, India yang bernama Meerut itu, seorang Inspektur Waqfi Jadid datang kepada seorang keluarga Ahmadi, dan di sana itu didapatinya bahwasanya Ahmadi tersebut memang sudah agak jauh dari jemaat. Kemudian datang, kemudian menjelaskan pentingnya canda Waqfi Jadid. Kemudian Ahmadi tersebut dengan keluarganya itu langsung menjawab bahwasanya kami itu akan segera membayar canda Waqfi Jadid kami, dan bahkan tidak hanya canda Waqfi Jadid saja, akan tetapi canda-canda yang lainnya pun akan segera kami bayar. Kemudian pada saat itu maka keluarga tersebut menyodorkan pengorbanannya itu sebesar 15.000 rupiah, yang merupakan jumlah yang cukup besar. Kemudian di peristiwa yang lain masih di India, jadi di suatu tempat di Uttar Pradesh juga yang bernama Sandan, sebuah desa. Di sana ada pengurus yang datang kepada seorang keluarga, yang setelah didatangi keluarga tersebut ternyata dan menjelaskan tentang canda Waqfi Jadid. Kemudian kepala keluarga tersebut itu menyatakan bahwasanya kami sekarang ini tidak memiliki apa-apa karena kesulitan ekonomi. Kemudian silahkan tolong datang keesokan harinya. Kemudian pengurus tersebut datang keesokan harinya, dan setelah datang keesokan harinya kemudian ternyata diketahui bahwasanya keadaan pun malah semakin sulit dan ada kemungkinan untuk tidak dapat membayarnya. Akan tetapi putrinya itu meyakinkan kepada bapaknya bahwasanya uang yang biasa diberikan untuk membeli sandal untuk menjaga dirinya pada saat musim dingin itu ya, karena itu sudah masuk musim dingin, harus bukan sandal tapi sepatu, jadi harus beli sepatu dan perlengkapan untuk musim dingin lainnya. Jadi putrinya tersebut memaksa kepada ayahnya bahwasanya, kepada sang ayah, berikanlah uang tersebut kepada saya, uang yang untuk perlengkapan musim dingin tersebut. Kemudian diberikan kepada putrinya, maka kemudian putrinya tersebut menyodorkan langsung kepada pengurus tersebut. Nah, dari peristiwa yang pertama ini Huzur menjelaskan ya bahwasanya peran dari pengurus itu sedemikian rupa pentingnya. Jadi jangan sampai ada kelalaian dari pengurus itu, bahwasanya seorang Ahmadi itu menjadi mahrum dari pengorbanan yang ada di jemaat. Jangan sampai karena pengurus tidak datang, jadi Ahmadi itu menjadi mahrum dari pengorbanan yang ada di dalam jemaat, terutama Waqfi Jadid ini. Kemudian yang kedua, dari peristiwa yang kedua itu Huzur menjelaskan bahwasanya hendaknya pengurus pun memperhatikan keluarga-keluarga yang tidak memiliki kemampuan latar belakang mereka itu sampai tidak memberi canda, kemudian memberikan kepada mereka sarana-sarana untuk memperbaiki kehidupannya. Dan di dalam peristiwa yang kedua tadi, Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz pun menjelaskan bahwasanya bahkan anak yang kecil pun mereka itu sedemikian rupa memiliki ruh untuk memberikan pengorbanan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus dicontohkan oleh
anggota jemaat yang lain. Bagaimana ruh yang mereka miliki itu untuk membayar canda itu. Anak kecil untuk saja mengorbankan sampai seperti itu iya. ya Pak dalam pengorbanan. Karena memang ini merupakan intisari dari ajaran Islam. Jadi kita itu memasukkan diri kita itu ke dalam kesulitan untuk kebaikan umat manusia. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang, kebanyakan mereka itu untuk kepentingan pribadinya, mereka itu menyusahkan orang lain. Iya. Barangkali Pak masih ada poin yang menarik yang mungkin Bapak bisa sampaikan di dalam kesempatan kali ini terkait khutbah ini, karena kalau saya melihat bagaimana setiap nasihat yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin ini begitu sangat banyak sekali, dan banyak sekali hikmah dan juga ilmu yang bisa kita amalkan untuk kehidupan kita. Barangkali Bapak bisa menyampaikan lagi Pak, poin apa saja Pak yang masih ada di dalam khutbah ini Pak? Jadi di dalam khutbah ini, karena ini merupakan awal dari pengorbanan Waqfi Jadid tahun 2018 ini, dan ini merupakan khutbah yang pertama ya dari tahun 2018 ini. Tentunya di dalam khutbah ini Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz bersabda bahwasanya kita mengawali tahun ini itu dengan pengorbanan. Dengan pengorbanan, dengan doa, yaitu dengan pengorbanan Waqfi Jadid, dan tentunya dengan doa-doa yang telah banyak diprogramkan oleh Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kemudian tentunya karena ini pengorbanan Waqfi Jadid, jadi ada beliau sampaikan laporan dari hasil perjanjian Waqfi Jadid di seluruh dunia. Jadi Huzur menyampaikan bahwasanya pengorbanan Waqfi Jadid yang dikumpulkan oleh Ahmadi Muslim seluruh dunia ini mencapai 8.862 pound sterling. Yaitu sekitar 161,2 miliar Indonesian rupiah. Dan naik 842.000 pound sterling dari tahun sebelumnya. Kemudian yang pertama itu adalah tentunya Pakistan ya. Kemudian UK, kemudian Jerman yang kedua. Kemudian ketiga USA, kemudian keempat Kanada, kemudian kelima India, keenam Australia, ketujuh sebuah negara di Timur Tengah, kedelapan Indonesia, kesembilan sebuah negara di Timur Tengah, dan kesepuluh Ghana. Alhamdulillah ya Pak, Indonesia juga masuk dalam peringkat ke-8 ya Pak. Menarik sekali Pak bahwa memang di dalam pengorbanan ini kita mengetahui anggota-anggota jemaat baik di Indonesia khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya bahwa mereka begitu sangat antusias sekali menyambut seruan Huzur baik di dalam pengorbanan Waqfi Jadid sendiri. Bahkan pengorbanan-pengorbanan yang lain pun mereka begitu sangat antusias menyambut seruan ini Pak. Nah barangkali Bapak bisa menambahkan kembali Pak, apa sih yang poin-poin yang masih banyak, yang saya kira masih banyak sekali nasihat yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin dalam khutbah ini Pak. Jadi di sini di dalam awal khutbah Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Nasril Aziz, di sini Huzur menyampaikan juga apa yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat Hazrat Masih Maud Alaihi Salatu Wasallam. Pertama yang dicontohkan oleh sahabat yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka itu ketika yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencanangkan untuk mengorbankan harta ya. Jadi mereka itu bahkan kalau misalnya dicontohkan oleh Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memberikan seluruh dari harta kekayaannya dan hanya menyisakan Allah dan Rasulnya ketika ditanya. Kemudian Hazrat Umar radhiyallahu anhu di mana setengah dari harta kekayaannya beliau persembahkan. Kemudian yang dicontohkan juga oleh sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, di mana salah satunya itu adalah Hazrat Hakim Nuruddin, khalifah yang pertama radhiyallahu taala anhu, di mana beliau itu ketika berada di Qadian ya, ketika pertama kali datang ke Qadian, kemudian beliau benar-benar meninggalkan kehidupannya yang sebelumnya, meninggalkan rumahnya, kemudian beliau hibahkan itu ke jemaat, dan sampai beliau itu tidak kembali gitu, karena diperintahkan oleh Huzur, jangan sampai kamu memikirkan kampung halaman kamu itu, dan tinggallah di Qadian untuk menghidmati Islam. Itu yang dicontohkan oleh Huzur yang pertama. Kemudian
salah seorang sahabat yaitu Hazrat Khalifah Rashiduddin yang merupakan orang tua dari Ummi Nasir, yaitu ibunda dari Huzur yang ketiga. Jadi beliau itu merupakan dokter juga ya, sebuah profesi yang sangat mulia pada saat itu, pada zamannya. Kemudian seorang pegawai pemerintahan juga. Jadi pada saat itu British India. Jadi beliau pada saat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam di Gurdaspur itu beliau pernah mendapatkan ujian. Jadi beberapa orang penentang beliau itu menuliskan nama beliau di di pengadilan Gurdaspur, dan sangat panjang sekali itu ceritanya. Jadi itu istilahnya itu keluarga beliau itu sampai masukkan beliau ke pengadilan karena masalah-masalah hak waris dan salah membuat rumah di Darul Masih itu. Dan banyak sekali pengeluaran pada saat itu. Di samping juga banyak tamu-tamu yang berdatangan di Kadian. Oleh karena itu beliau mencanangkan program canda pengorbanan harta, dan saat itu Hazrat Khalifah Rashiduddin radhiyallahu anhu langsung menyodorkan gaji yang beliau dapatkan sekitar 450 rupiah. Kemudian sahabat yang kedua itu adalah Mian Abdul Aziz. Jadi Mian Abdul Aziz radhiyallahu anhu ini merupakan sahabat dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam yang hidupnya itu sangat susah untuk saat itu ya. Akan tetapi bisa dibayangkan dengan mengumpulkan duit, uang yang didapatkan olehnya, yaitu sampai bisa memberikan canda sekitar 100 rupiah. Di mana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwasanya orang miskin ini bisa jadi mengumpulkan 100 rupiah ini dalam beberapa tahun. Tetapi kecintaannya kepada Tuhan menanamkan gairah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya. Jadi bayangkan 100 rupiah itu beberapa tahun itu dikumpulkan. Kalau tadi dalam kategori 400, bagi orang yang miskin ya Pak ya, atau orang yang sulit dalam ekonomi. Tapi bagaimana kita telah menyaksikan kecintaan umat kepada pengorbanan ini kepada Allah Ta'ala ini, sehingga mereka begitu bersemangat mencari uang untuk menutupi atau untuk membayar pengorbanan ini Pak. Jadi alhamdulillah kalau saya melihat begitu antusias sekali anggota-anggota kita baik di Indonesia ataupun di seluruh dunia dalam pengorbanan. Mudah-mudahan apa yang diupayakan, apa yang diusahakan oleh anggota-anggota ini bisa meraih keridhaan Allah Ta'ala. Jazakumullah Pak atas uraiannya, begitu sangat menarik dan begitu sangat indah sekali nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin. Namun kita akan tutup Pak acara ini. Baik pemirsa, demikianlah khulasa atau ringkasan yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin yang dibahas kembali oleh Maulana Fazlul Umar Faruk Shahid. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Hadrat Amirul Mukminin kita dapat mengamalkannya dan dapat melaksanakannya. Saya Ahmad Nur Komar beserta kru undur diri, sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Ditutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.